Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Assalamualaikum. Kita sudah sadar ya, sebagai seorang muslim kita dituntut oleh Allah untuk bagaimana kita mengislamkan diri kita, menjadikan kehidupan kita terwarnai dengan nilai-nilai Islam. Jadi mari kita coba atasi ya, persoalan yang melekat pada diri kita, khususnya bagaimana ego kita yang demikian dominan ya, sehingga kita tidak bisa fokus istiqomah di dalam keyakinan kita. Ada persoalan yang perlu kita pahami adalah persoalan bagaimana kita mengkondisikan, mentarbiyah diri kita untuk bagaimana kita bisa berserah diri. Kita ridho dengan apapun yang Allah berikan pada kita. Kita ridho dengan Islam sebagai sebuah ajaran. Dan kita pun juga ridho menjadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, sebagai teladan. Karena itu persoalan yang perlu coba kita atasi adalah bagaimana kita mentarbiyah diri kita dengan nilai-nilai Islam itu. Pertama yang harus kita kondisikan adalah bagaimana kita menundukkan, mengalahkan kesombongan kita ya, sehingga kita bisa secara istiqomah bisa melakukan aktivitas ibadah itu dengan tanpa keberatan. Kita bisa melakukan aktivitas ibadah dengan tanpa disuruh-suruh. Berarti apa? Ketika kita mendengarkan perintah-perintah agama itu lewat panggilan adzan sebagai contoh ya, kita harus bisa mengkondisikan panggilan itu harus segera kita lakukan, kita penuhi dengan memaksimalkan ya, meminimalkan jarak atau interval antara panggilan dan pelaksanaannya. Artinya apa? Ketika kita nanti dipanggil ya, oleh adzan dengan kalimat Allahu Akbar ya, maka begitu kita melaksanakan, begitu kita mendengar panggilan itu, kita langsung sami'na wa ata'na, kita akan berusaha untuk bagaimana kita memenuhi panggilan itu. Karena itu harus ada manajemen ya, yang harus coba kita kondisikan, yang harus kita tarbiyah. Ya, khususnya ya, ketika kita ada jeda waktu ya, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas itu ya, kita harus sadar bahwa nanti ketika saatnya, contohnya ketika kita menjelang pukul 11 ya, berarti itu saatnya kita harus istirahat ya. Berarti kita mempersiapkan, mengkondisikan ya, sehingga kita nanti siap untuk bisa melaksanakan perintah agama itu dengan usaha yang lebih baik lagi. Ini harus coba kita lakukan terus menerus ya. Kemudian yang kedua yang harus coba kita kondisikan, kita harus juga meningkatkan pemahaman kita tentang betapa sebagai manusia ketaatan kita, kepatuhan kita pada Sang Pencipta itu ada sebuah nilai yang harus coba kita kondisikan sebagai sebuah standar nilai yang harus coba kita jadikan sebagai acuan ya. Maka kita mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, maka kita harus bagaimana kita bisa memenuhi panggilan itu ya, dengan memaksimalkan pelaksanaannya. Coba kalau kita lihat kembali ya, bagaimana ketika Allah mengisyaratkan dengan kalimat afa ghaira dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wat ta'a wa karha wa la yuj'un. Allah sudah memberikan nasihat pada kita, apakah mereka mencari selain agama yang ditawarkan oleh Allah? Padahal semua yang di alam semesta ini, semua sudah berserah diri kepada Allah, baik secara sukarela maupun dengan keterpaksaan. Artinya apa? Ya kita harus sadar, harus ingat, sampai kapanpun sebagai status kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya maka kita tidak ada lagi ruang untuk bagaimana kita menghindar dari perintah-perintah agama itu. Jadi itu kita harus memahami ya, manajemen ibadah itu. Ya, kalau tadi kita berusaha untuk bagaimana kita yang pertama bisa berserah diri ya, dengan aturan yang Allah berikan pada kita ya. Kemudian yang kedua ya, kita bisa segera memenuhi panggilan Allah itu
yang berikutnya adalah bagaimana kita mengevaluasi ya, proses ibadah itu sehingga ibadah itu betul-betul memberikan dampak dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah kita sebagai makhluk yang memiliki kondisi di mana kita itu masih angin-anginan ya. Kita tidak bisa serta-merta bisa melakukan aktivitas itu secara istiqomah. Karena apa? Di dalam hati kita itu ada segumpal darah, yang darah itu kalau baik akan menjadi baik perilaku kita, tetapi kalau tidak baik juga akan menjadikan dampak yang menjadikan diri kita tidak peduli dengan urusan ibadah. Jadi monggo ya kita jadikan Al-Quran sebagai rujukan ya, kalimat yang selalu kita panjatkan dalam sholat yang kita lakukan dengan kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Itu berarti kita harus memiliki sebuah pemahaman bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh berlepas dari yang namanya Allah, kita tidak boleh berlepas dari Al-Quran, dan kita tidak boleh berlepas dari contoh yang telah diabadikan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan model pemahaman seperti ini kita bisa mengkondisikan, mentarbiah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Ingat ya bahwa hidup ini adalah satu kali saja, dan hidup itu harus bisa kita kondisikan, kita tarbiah menjadi hidup yang berkualitas. Masyaallah muslimin Allah. Karena itu perilaku kita, sikap kita yang memang dikondisikan oleh Allah dalam keadaan lemah ya, dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan tidak konsisten ya, itu kita harus menyadari kondisi seperti itu, karena itu ibadah yang harus kita lakukan itu harus bisa memenuhi tahapan-tahapan yang bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna. Jadi kita tidak boleh stagnan ya di dalam pelaksanaan ibadah ya, karena memang itu kita dituntut untuk senantiasa berubah, memperbaiki kualitas hidup kita. Rasul memberikan sebuah nasihat pada kita, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu artinya kita rugi. Barang siapa yang hari kemarin atau hari ini lebih jelek dari hari kemarin ya, berarti kita itu sudah celaka ya. Karena itu ayo kita coba kondisikan, kita tarbiyah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang peduli dengan urusan-urusan ibadah, khususnya bagaimana kita menjadi hamba yang tunduk patuh terhadap perintah-perintah agama. Masyaallah. Sekali lagi nasihat ini bukan untuk orang yang mendengarkan, tetapi orang yang berbicara itu pun juga punya tanggung jawab untuk bagaimana kita mengaplikasikan menjadi contoh dalam kehidupan. Semoga kita sebagai manusia yang masih diberikan waktu, diberikan kesempatan itu bisa menjalani hidup-hidup ini menjadi lebih baik lagi, lebih bermakna lagi, dan sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengaplikasikan, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin, sebagaimana pesan moral yang Allah ingatkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan ketika diri kalian sudah menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Semoga ini bisa memberikan nasihat bagi kita semua, khususnya saya pribadi, dan mari kita coba perjuangan hidup ini dengan bagaimana kita mengislamkan diri kita, karena itu kita dituntut oleh Allah dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di dalam ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya, kita dituntut oleh Allah untuk menjaga diri kita, mengkondisikan diri kita dan keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang selamat dari api neraka, dan kita juga dituntut oleh Allah untuk bagaimana menjadikan diri kita, pribadi kita yang berasrama secara totalitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kurang lebihnya billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.